Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Miliadolnya bertarung melawan Insenjiro demi melindungi Mas. Namun karena Insenjiro sudah jadi terlalu kuat dan tidak terkalahkan, pada akhirnya Miliadol pun harus menerima luka yang cukup fatal akibat terkena serangannya sendiri, hingga membuat Len, Finn, dan Dot juga ikut bertarung melawan Insenjiro. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Insenjiro yang menggunakan sihir jarum waktunya untuk menyerang Finn sembari berkata, "Dengan luka seperti itu, apalagi yang kau harap bisa lakukan padaku?" Finn yang mendengarnya tentunya dia juga sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Insenjiro itu memang benar adanya. Faktanya mau sekuat dan seberapa kali pun dia mencoba menyerang Insenjiro, sampai saat ini ternyata Finn hanya bisa mengelur sedikit waktu saja. Tapi ketika Finn teringat dengan Mas yang sudah memberikan sebuah alasan untuk tumbuh dan berubah bagi pecundang seperti dirinya, bahkan Mas juga sudah berkali-kali menyamakannya dari berbagai macam situasi yang mengancam nyawanya, maka mulai saat ini Finn pun bertekad kalau dia juga harus berjuang dengan sekuat tenaganya, karena sekarang adalah gilirannya untuk menyelamatkan Mas. Di sini kita pun dapat melihat Insenjiro yang sekali lagi menggunakan sihir jarum waktunya untuk menusuk tubuh Finn dari segala sisi. Namun karena Finn juga segera menggunakan sihir Chengnya untuk berpindah tempat dengan Insenjiro, pada akhirnya serangan Insenjiro itu malah mengenai tubuhnya sendiri, hingga membuat Insenjiro jadi cukup kesal dan menganggap kalau Finn itu adalah lawan yang merepotkan. Dot yang saat itu tidak mau tinggal diam begitu saja ketika pertarungannya sudah mulai semakin sengit. Dengan cepat dia pun juga ikut melancarkan serangan machine gun explode-nya kepada Insenjiro, hingga ledakan beruntun dari sihirnya itu seketika membuat lantai yang ada di sana jadi hancur, dan Insenjiro terpaksa akan menghadapi lawannya dari udara. Namun tanpa diduga oleh Insenjiro, tepat di saat dirinya baru saja ingin terbang ke udara untuk melancarkan serangan balasannya, tiba-tiba saja dia pun malah dikejutkan dengan Dot yang saat itu kembali menggunakan sihir ledakannya untuk menutup langit di tempat itu, demi mencegah Insenjiro kabur dari sana. Dot kemudian bergumam, "Mas, aku memang tak sekuat dirimu dan aku memang tidak layak untuk menjadi sang MC. Tapi walau begitu, aku tidak akan pernah membiarkan api semangatku padam tanpa pernah membara. Aku akan mempertaruhkan semuanya seperti dirimu. Jadi kita bisa main monopoli bersama dan berjalan-jalan di kota lagi. Ayo kita lulus dari Eston bersama." Setelah mengatakan itu, Dot pun langsung saja mengaktifkan mode Irekrusnya untuk menyerang Insenjiro dengan tembakan beruntun sihir explode turret-nya. Namun meskipun Insenjiro masih bisa mengatasi serangan itu dengan mudah tanpa bergerak sama sekali dari posisinya, tepat ketika Insenjiro baru saja akan melancarkan serangan balasannya kepada Dot sembari mengatakan matilah, lagi-lagi Insenjiro pun malah kembali dikejutkan dengan serangan sihir gravitasi dari Len, yang saat itu mengatakan, "Aku bilang ini masih belum selesai." Sampai di sini Insenjiro cukup terkesan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Finn, Dot, dan Len yang membentuk formasi satu bertindak sebagai pengalih dan satu menahannya, hingga satu orang lagi bisa bergerak untuk menyerangnya. Namun tanpa disadari oleh Insenjiro, dia yang saat itu mengira cuma itu saja yang bisa dilakukan oleh mereka. Di lain sisi, Lens pun ternyata juga sudah menyiapkan serangan susulannya dari atas Insenjiro, sembari berkata di dalam benaknya, "Mas, jika kau dan aku tidak pernah bertemu, mungkin menyelamatkan adikku tidak akan memakan waktu selama ini. Tapi aku ragu, apakah aku akan bisa menatap Ana dengan bangga setelah itu. Sebuah kehormatan bisa mengenal dirimu, Mas Pandit." Di sini kita pun dapat melihat Len yang mulai melepaskan semua energi sihir yang dia miliki untuk memberikan serangan terakhirnya kepada Insenjiro. Hingga di saat Insenjiro masih tampak terkejut bagaimana bisa Len masih memiliki kekuatan sebesar ini bahkan dengan luka separah itu. Di saat itu juga, Lens pun langsung saja menghantam tubuh Insenjiro dengan sihir Garpiole Chain Epicurus yang berbentuk serangan gravitasi beruntun. Bahkan saking kuatnya serangan Len itu, Insenjiro pun sampai-sampai dibuat tidak berdaya dan sisi bangunan yang ada di sana juga ikut jadi hancur, akibat tidak sanggup menahan dahsyatnya hantaman gravitasi itu. Sementara itu scene pun langsung berganti ke sisi Mas saat ini, yang mana setelah Ren dan Rio memberikan semua sisa sihir yang mereka miliki kepada Mas, kini keduanya pun benar-benar sudah kehabisan energi sihir mereka dan tidak bisa bertahan lagi. Rio kemudian berkata, "Ren sudah memakai seluruh kekuatan terakhirnya, tapi kita masih harus meningkatkan kesempatan Mas untuk pulih sepenuhnya. Dan sekarang aku pun juga sudah mencapai batasku. Sekarang semuanya tergantung padamu." Lalu kembali lagi ke sisi pertarungan yang terjadi antara Len melawan Insenjiro saat ini. Meskipun sebelumnya Len sudah berhasil melancarkan serangannya kepada Insenjiro dengan telak, pada kenyataannya
Ino Senjiro masih tampak baik-baik saja tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Jadi setelah Ino Senjiro mengatakan kepada Len, kau bisa terus berjuang sesuka hatimu, namun itu tidak akan merubah takdirmu. Di saat itu juga, Ino Senjiro pun langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada Len dengan menusuk perutnya, hingga membuat Len seketika tumbang dengan kondisinya yang berlumuran banyak darah. Namun tepat ketika Ino Senjiro sudah merasa menang dan baru saja mengatakan, aku terkejut betapa kerasnya kalian melawan, sontak Ino Senjiro pun malah dikejutkan dengan Len yang ternyata masih mampu untuk bangkit, sembari mengatakan kalau dirinya masih belum selesai dan masih bisa bertarung. Melihat hal itu, Ino Senjiro pun kemudian bertanya-tanya, kenapa Len ini terus berdiri lagi dan lagi padahal dia sudah terluka parah seperti itu. Hingga setelah dirinya mendengar Lennya mengatakan bahwa pertarungan ini belum selesai hingga Mas kembali. Di dalam benaknya Ino Senjiro pun kemudian kembali berkata, walau dengan semua lukanya itu dia masih terus bertarung dengan tekad di matanya. Pada waktunya dia sudah pasti akan mencapai tingkat atas para visioner dan menjadi resiko lebih besar untukku daripada Mas Bandar. Aku harus pastikan dia mati di sini. Namun sesaat sebelum Ino Senjiro sempat menggunakan sihirnya untuk menghabisi Len. Untungnya di sini, perhatian Ino Senjiro pun langsung teralihkan kepada Ochoa yang kembali muncul di sana, sembari menunjukkan tatapannya yang penuh dengan tekad. Lalu sembari Ochoa yang mengepalkan tangannya di hadapan Len dan juga Ino Senjiro, dengan tubuhnya yang gemetar, Ochoa pun kemudian berkata, kalian semua bodoh, kalian tidak akan bisa menang dan kalian semua hanya akan mati. Tapi di sini, kalian masih terus berani mempertaruhkan nyawa kalian demi melindungi orang lain. Jadi mana mungkin aku bisa lari begitu saja di saat situasinya seperti ini. Mendengar hal itu, Ino Senjiro pun langsung bertanya kepada Ochoa, memangnya apa yang mau dia lakukan. Namun tanpa ingin menjawab pertanyaan Ino Senjiro itu lagi. Saat itu Ochoa pun langsung saja merapalkan mantra Aligatzes untuk merubah wujudnya menjadi seperti buaya dan segera membawa Mas kabur dari sana. Tapi tanpa diduga oleh Ochoa, meskipun dirinya sudah berlari cukup jauh meninggalkan Ino Senjiro. Sialnya di sini, ternyata pelarian Ochoa itu malah harus terhenti karena Ino Senjiro yang tiba-tiba saja sudah berdiri di depannya dan langsung menghajar Ochoa hingga membuatnya terlempar mundur ke belakang. Namun berhubung Ochoa ini sudah bertekad bahwa dia tidak akan melepaskan Mas Bandar apapun yang terjadi. Saat itu Ochoa pun kembali bangkit dan terus bangkit lagi, tidak peduli meskipun dirinya harus diajar oleh Ino Senjiro berulang-ulang kali. Untuk sesaat Ochoa memang sempat merasa sakit dan ingin segera pulang ke rumah. Tapi karena baginya hari ini adalah hari di mana dia harus melakukan sesuatu agar dia bisa merasa bangga dengan dirinya sendiri. Walau bagaimanapun Ochoa masih saja berjuang untuk membawa Mas pergi dari sana, meskipun akhirnya dia tetap tumbang setelah Ino Senjiro kembali menyerangnya. Ochoa yang saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pun kemudian meminta maaf kepada Mas dan semuanya, karena dia tidak bisa mengulur waktu dan sudah mengkhianati mereka. Dia bahkan tidak bisa membalas semua perbuatannya itu. Jadi dia juga meminta maaf karena sudah jadi orang yang begitu tidak berguna. Namun siapa sangka, tepat ketika Ino Senjiro baru saja akan menghabisi Ochoa sembari mengatakan kalau Ochoa itu sangat menjijikan karena sudah bertindak paling pintar saat meninggalkan rekannya yang lemah. Tapi pada akhirnya usaha Ochoa itu tetap akan cuma saja. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Ino Senjiro pun malah langsung dihantam dengan satu pukulan keras dari seseorang yang memakai gelang di tangan kirinya. Hingga di saat Ochoa menoleh ke arah seseorang tersebut, ternyata orang itu tidak lain adalah Mas Bandar, yang saat ini sudah hidup kembali berkat jantung buatannya diberikan oleh Meliador. Lalu dengan kerennya, Mas pun kemudian berkata, memang apa hakmu menyebut orang lain sampah? Bersikap sok jago itu hanya akan membuatmu dihajar. Dan berawal dari sini, akhirnya pertarungan sesungguhnya antara Mas Bandar melawan Ino Senjiro akan segera dimulai. Nah, jadi inilah keseruan cerita dari video Masal kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.